Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bagus, sangat semangat pada hari ini. Alhamdulillah. Semoga berjalan lancar seperti itu kan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan dilihat di sekelilingnya. Kalau ada sampah dan tempat duduk yang belum rapi, silahkan dibersihkan dan dikondisikan. Oke, baiklah. Selanjutnya, kita hari ini akan belajar materi Al-Quran Hadis tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Tapi sebelum itu, kita akan mereview materi sebelumnya. Apakah materi sebelumnya masih ingat anak-anak? Masih, Pak. Ya, silakan Fajri, apa materinya? Materinya tentang kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku, Pak. Ya, benar sekali. Kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku. Bagaimana kita memandang anak yatim? Anak yatim itu tentu anak-anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan bagaimana kita sesama muslim harus merawatnya seperti itu. Karena anak yatim adalah salah satu orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu, sebelum materi kita masuk, absen sebelum Bapak lupa, nanti yang tidak hadir Bapak lupa pula kan. Silahkan tunjuk tangan atau bilang hadir apabila ada pada pembelajaran kali ini. Ya, Fajri? Hadir, Pak. Tito? Hadir, Pak. Tito sudah hadir. Selanjutnya Genta? Sakit, Pak. Genta masih sakit? Masih, Pak. Sudah 2 minggu dia tidak datang, Pak. Astagfirullah. Apa gerangan terjadi, Fajri? Kemarin tuh kan, Pak, kata orang tuanya kan, Pak, dia tuh belantak dia, Pak, gitu. Oh, kecelakaan. Iya, kecelakaan, Pak. Kecelakaan motor ya. Oke, jadi sebelum jauh kita masuk, kita harus mempunyai tujuan dalam pembelajaran kali ini. Sesuai dengan tema kita, itu adalah tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Dan ada beberapa ayat yang Bapak cantumkan di dalam media yang Bapak buat, dan hadis tentunya. Di sini kita akan mensinkronkan atau menghubungkan, mengkorelasikan apa tema kita dengan ayat dan hadis pendukungnya seperti itu. Dan ada juga mufradat yang harus kita lihat di sana. Itu mufradat ini adalah potongan-potongan ayat yang harus dihafal atau mungkin susah dihafal sebelumnya. Dan ini adalah tambahan untuk minggu ini seperti itu. Jadi langsung saja lah kan kita masuk. Jadi masuk langsung kepada temanya tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Sebelum itu Bapak ingin menanya dulu, apa itu tanggung jawab? Siapa yang tahu tanggung jawab? Ya, silahkan Tito, Fajri. Saya, Pak. Ya, silahkan. Baik, Pak, saya Fajri Yasin, Pak, ingin menjawab apa itu tanggung jawab gitu. Ya. Tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sesuatu, ataupun bagaimana caranya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan gitu, Pak. Iya, baiklah. Bagus. Jadi Tito ada ingin berpendapat? Silakan. Kalau menurut saya mungkin sama dengan pemahaman Fajri, Pak. Oke, jadi coba Bapak ulas sedikit. Jadi tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang diterimanya. Makna tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seperti itu. Selanjutnya langsung kita coba masuk pada ayat yang sudah Bapak buat di dalam media. Itu adalah surat Toha. Silakan siapa yang ingin mendapatkan nilai, bacalah ke depan atau bagaimana ya? Boleh membaca ayatnya atau membaca artinya. Silakan, ada yang mau? Gitu, Pak. Ya, silakan.
Ya, silakan. Ya, silakan. Nggak usah malu, nggak usah malu. Siapa yang mau? Nggak apa-apa, boleh ayatnya atau artinya. Saya lah Pak. Ya, siapa? Silakan Maju tunjuk dulu, tangan. Tito dulu Pak. Ya, Izinkan Tito. saya membaca artinya, Pak. Ya, silakan. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Dah, Pak. Iya, bagus sekali. Terima kasih, Tito. Tentu yang membaca ayat atau artinya itu mendapatkan nilai tambahan seperti itu. Gitu, oke. Jadi mungkin sudah tercantum juga, sudah bisa dilihat, dan silahkan nanti ada masanya untuk Bapak menyilahkan anak-anak sekalian untuk mencatatnya seperti itu. Jadi di sini, ayo kita coba membedah satu persatu dari hal ini. Dan perintahkanlah kepada keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini dijelaskan Allah itu memerintahkan kita itu untuk menyampaikan ini kepada keluarga kita dan melaksanakan sholat bersama-sama seperti itu. Bukan hanya kita saja, tapi keluarga kita. Jadi ibaratnya itu bersama-sama seperti itu. Dalam mengerjakan sholat, dan bukan hanya sebatas sholat, dengan apapun yang ada kita juga harus bersabar seperti itu. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Allah di sini sudah menjelaskan apapun yang kita punya itu adalah pemberian Allah, dan Allah tidak meminta apapun pada kita. Sholat dan sabar ini adalah bentuk dari tanggung jawab kita seperti itu. Dengan rezeki yang sudah diberikan Allah kepada kita, inilah salah satu cara untuk kita memperlihatkan terima kasih atau tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Paham anak? Paham Pak. Paham, Pak. Oke, baiklah. Jadi di sini ada beberapa mufradat yang harus dicatat. Oke, coba Bapak sebutkan. Silakan keluarkan catatannya. Baik Pak. Oke. Baik, di sini wa amru. Silakan ikutin apa yang Bapak bilang. Oke. Wa amru, Wa amru, dan perintahkanlah. dan perintahkanlah. Wastabiru, Wastabiru, dan bersabar. dan bersabar. Oke. Selanjutnya di sini ada satu lagi. Lanas aluka. Lanas aluka, Kami tidak memintamu. kami tidak memintamu. Ya, mungkin dalam bacaan seperti itu lebih kurang. Mungkin mohon maaf apabila tulisannya agak kurang jelas, karena ya maklumlah, karena ini salah satu media yang kira-kira belum tentu sempurna seperti itu. Tapi silakan catat terlebih dahulu, Bapak kasih waktu beberapa menit. Baik, Pak. Silakan Bapak kasih waktu dengan dibuang-buang waktunya ya. Bapak coba lihat referensi lainnya. Gimana? Sudah dibuat anak sekalian? Sudah Pak. Sudah. Oke. Kita masuk kepada ayat kedua, yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Ya, tadi Tito sudah mendapatkan nilai tambah. Apa masih ada yang mau? Silakan membaca ayat atau membaca artinya. Bapak kasih kesempatan untuk menambah nilai anak-anak sekalian. Saya Pak. Ya, silakan Fajri. Baik Bapak. Terjemahan surat At-Tahrim
Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Oke, namanya Fajri Yasin ya. Ya Pak. Jadi ayo kita coba mengulas ini perlahan-lahan. Jadi di sini artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi apabila ada anak-anak yang masih bertanya-tanya apa itu bahan bakar dari neraka adalah manusia dan batu. Selanjutnya adalah penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi di sini kita lihat wahai orang-orang yang beriman, katanya kan. Ini orang-orang beriman ini yang disuruh, yang tidak beriman nggak apa-apa, seperti itu. Jadi perintahkanlah dirimu dan keluargamu. Tadi ini kan sesuai dengan tema kita, tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Ini adalah bentuk dari tanggung jawab keluarga, seperti itu. Dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi diperingatkan dengan tegas apabila tidak mengerjakan sholat seperti contohnya dan hal-hal baik lainnya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, itu ancamannya adalah neraka. Neraka ini apa? Contohnya biasa dianalogikan, dicontohkan dengan api yang membara. Kalau api tentu ada bahan bakarnya. Apakah itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu? Seperti itu. Penjaganya apa? Tentu ada. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi di sini tidak main-main. Apabila kita melakukan dosa dan seandainya kita masuk dalam neraka, kita adalah bahan bakarnya dan tidak bisa apa-apa lagi. Dan penjaganya juga malaikat yang sangat keras dan kasar, dan mungkin tidak akan terpikirkan bagaimana kasarnya, tidak kasar seperti manusia-manusia yang ada di dunia ini, seperti itu. Kalau manusia yang kasar di dunia, contohnya dia adalah orang yang tukang pukul, orang yang tukang bentak, enggak, ini lebih dari itu, seperti itu. Jadi di sini kita lihat ada beberapa mufradat. Silakan dicatat dulu. Silakan dicatat, Bapak kasih waktu. Ini dihafal nanti ya. Ini dihafal ini, dan silakan dulu dicatat supaya tidak ragu. Oke. Bagaimana? Fajri sudah? Sudah Pak. Itu? Sudah Pak. Oke. Kita lanjut dulu membahas tentang hadisnya. Baiklah, mungkin ini mohon maaf karena keterbatasan media, jadi artinya Bapak sebutkan, silahkan dicatat ya. Anak. Baiklah. Dari Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Sudah? Sudah Pak. Tidak terlalu cepat Bapak membacakan? Ulang lagi Pak. Oh, ulang lagi, oke. Dari Abdullah bin Umar bahwa dia telah mendengar Rasulullah telah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam
dalam kurung kepala negara adalah pemimpin yang diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Sudah. Sudah, Pak. Seseorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga dan akan diminta pertanggungjawabannya atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu atau pekerja adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya atau yang dikerjakannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Seperti itu. Jadi kita lihat di sini, seperti yang Bapak bilang, setiap orang itu adalah pemimpin. Dia mempunyai tanggung jawab. Diri kita ini diciptakan adalah pemimpin di muka bumi ini, baik dalam pemimpin diri sendiri maupun memimpin golongan kecil seperti keluarga. Kalau dia sekolah, ada yang namanya ketua kelas. Ada nanti di suatu negeri, nagari, istilah kita adalah wali nagari, jorong juga ada, bapak camat, dan semacamnya, sampai itu adalah presiden, seperti itu. Jadi itulah, dan coba dilihat, ini ada mufradat yang harus dicatat dulu, silahkan dicatat, nanti bapak akan membagi tugas. Kan bapak tanya, yang dapat menjawab, bapak kasih nilai tambahan. Baik, Pak. Oke, silakan bapak kasih waktu sebentar untuk mencatat seperti itu. Mufradat ini ya. Nah, kalau bisa silakan juga ayat-ayatnya atau cari tulis ini surat At-Taha ayat 132 nanti dicatat di rumah. Dan ini akan bapak lihat minggu depan seperti itu. Sudah, Pak. Oke, sudah. Sudah, Pak. Baik. Yuk kita mencoba memahami lebih dalam lagi seperti itu. Atau sebelum itu, sebelum Bapak melanjutkan materi kita pada hari ini, silakan anak-anak Bapak itu bertanya. Apa yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan, Pak, di surat At-Tahrim itu, Pak, Ya, kan disebutkan bahwasannya yang menjadi bahan bakar manusia itu adalah membakar neraka. bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu, Pak, gitu. Ya, Terus setannya kemana, Pak? setannya, dan setannya juga ada di dalam sana. Karena pada dasarnya setan itu diciptakan dari api. Cuman di sini dijelaskan kenapa itu ada manusia dan batu. Karena kalau setan kita bahas adalah hal gaib. Jadi Allah menciptakan dengan rasional manusia dengan pemikiran yang jernih, mengatakan bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Seperti itu. Ya, baik. Ini ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Tito, ada yang ingin bertanya Tito atau yang lain? Silakan anak-anak Bapak. Ya. Ada. Jawab. Nah, Bapak lanjutkan tentang ini perilaku orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Sikap dan perilaku yang dapat dilakukan sebagai penghayatan dan pengalaman. Quran surat At-Tahrim. Pertama kita bahas dulu surat At-Tahrim sebagai berikut. Pertama, selalu taat dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya serta mendidik keluarga agar selamat dari api neraka. Nah, satu poin Bapak kasih, dan mungkin itu adalah rangkuman dari yang Bapak jelaskan pas kita membahas ini tadi. Selanjutnya itu adalah sikap dan perilaku yang dapat dilakukan sebagai penghayatan dan pengamalan Al-Quran surat At-Taha. Salah satunya Bapak sebutkan lagi, Bapak simpulkan, itu adalah selalu mendidik keluarga untuk melaksanakan sholat dan sabar dalam melaksanakannya. Seperti itu. Nah, jadi sekarang
Silahkan anak-anak Bapak membuat kelompok, dan Bapak nanti akan bertanya. Dan seandainya waktu kita cukup, Bapak juga akan meminta anak-anak per kelompok itu untuk mencoba membahas minimal 1 ayat. Seperti itu. Silakan buat kelompok yang terlebih dahulu. Baik, Ya. Bang. Oke, lanjutkan. Ya, oke, sudah. Sudah. Baiklah Fajri, silakan coba bagaimana pendapatnya tentang pemahaman tentang ayat Quran surat At-Taha ayat 132. Silakan Bapak ingin mendengar terlebih dahulu. Oke Bapak, saya dari perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan pemahaman kami terhadap Quran surat Toha tersebut gitu Bapak. Ya, silakan. Di sana tuh yang kami pahami adalah kita sebagai umat muslim itu diperintahkan untuk sholat gitu. Ya. Bukan cuma kita saja tetapi keluarga kita gitu. Ya. Sholat dan sabar itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar gitu Bapak. Dan juga kita juga harus bersyukur kepada Allah gitu Bapak, soalnya yang beri rezeki kita itu adalah Allah gitu, dan Allah lah yang melimpahkan kepada kita semua rezekinya gitu. Dan Allah tidak berharap kepada kita apapun gitu, tetapi kita yang berharap kepada Allah tersebut Bapak gitu. Iya, bagus sekali pemahamannya. Selanjutnya, Tito perwakilan kelompok berapa? Silahkan dicoba apa kesimpulan atau dari pembahasan kita pada hari ini tentang Al-Quran surat Toha. Silakan Bapak dengar. Baik, Pak. Menurut pemahaman saya dari kelompok 1, menurut pemahaman kami tentang surat At-Tahrim, yaitu memerintahkan kita agar memelihara diri dan keluarga agar tidak masuk ke dalam neraka, maksudnya Pak. Ya. Karena bahan bakar neraka itu salah satunya manusia dan batu. Dan di situ terdapat malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Maka dari itu kita diperintahkan untuk beriman dan memelihara diri dan keluarga kita agar tidak terjerumus ke dalam siksa neraka. Ya, oke, baiklah. Mungkin itu saja dulu. Selanjutnya, karena menimbang ada waktu yang terbatas, jadi kita coba untuk merangkumnya. Jadi Bapak coba untuk merangkumnya atau menyimpulkan, silahkan keluarkan catatan apabila ingin mencatat. Tapi kalau tidak, silahkan diingat-ingat seperti itu. Tapi di saat nanti review materi selanjutnya tidak ada, akan Bapak kasih hukuman, oke? Nah, jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin, terutama orang-orang yang sudah tua atau sudah balik atau sudah mempunyai pemikiran yang jernih, untuk menjaga dirinya, keluarganya, dan orang-orang di sekelilingnya, seperti itu. Serta bukan hanya menjaga, tapi juga mendidiknya. Jadi kita punya tanggung jawab apa? Tentang diri kita yang pertama. Yang kedua itu adalah orang terdekat kita siapa? Keluarga kita. Yang ketiga siapa? Kalau sudah siap dalam mendidik atau menjaga keluarga, itu kita masuk kepada masyarakat yang lebih luas, seperti itu. Setelah itu siap dan ini ada beberapa yang biasa Bapak lihat, itu adalah orang-orang sekarang, orang tua sekarang itu terlalu memanjakan anak-anaknya. Memanjakan anak-anak ini itu tidak baik sebenarnya. Kenapa? Apabila anak-anak itu dimanjakan, bisa saja dia lupa, bisa saja dia tidak lagi terlalu menghargai kita. Dia sudah merasa dirinya ini tidak akan disalahkan, dirinya ini akan dibiarkan saja, orang tuanya tidak akan bisa marah. Itulah negatifnya dalam memanjakan ini. Jadi cobalah kita nantinya di saat sudah
pada masanya menjadi orang tua seperti Bapak. Di situ mendidik anak itu sangat penting, karena itu bukan hanya sebatas tanggung jawab secara manusiawi kita di dunia, tapi Allah pun mengatakan dan juga memperlihatkan apa yang terjadi apabila kita tidak bisa menjaga anak-anak kita seperti itu. Selanjutnya adalah Allah tidak menyukai bila hambanya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah yang hanya akan menjadi beban masyarakat. Allah melarang kita itu meninggalkan keturunan-keturunan lemah yang akan menyebabkan terganggunya masyarakat di sekeliling kita. Seperti itu. Jadi seperti itulah pembelajaran kali ini tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Apakah ada pertanyaan lagi? Seandainya ada, silakan ditanyakan. Ya, silakan. Ada? Gimana? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah dicatat semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yakin? Oke. Ya. Mari Bapak lihat dulu catatannya. Coba lihat. Oke. Nah, oke, Putri. Itu ya. Silakan, ini harapan Bapak ini bukan hanya sebatas hafalan teori dalam pembelajaran, tapi kita mencoba menerapkan. Karena kita sudah balik berakal, kita sudah tahu mana yang baik dan benar buruknya. Apalagi kita belajar juga tentang Al-Quran hadis, apa landasan kita orang-orang Islam dalam suatu tindakan. Apalagi ini sangat berguna terhadap diri dan di sekeliling kita. Seperti itu. Baiklah, karena jam sudah berbunyi, tandanya waktu kita sudah habis. Karena mungkin nanti ada pembelajaran selanjutnya, jadi kita harus on time, tepat waktu, baik masuk ataupun keluar, seperti itu kan. Jadi pada ketua kelas Fajri Yasin, Iya, Pak. ya silakan nanti ini seperti biasa digulung atau dilipat sebaik mungkin, jangan sampai rusak karena ini Bapak ingin mengajar juga di lokal sebelah. Antarkan nanti ke ruangan Bapak ya. Baik, Pak. Atau kalau tidak ada di dalam ruangan Bapak ada di lokal sebelahnya yang B. Baik, Pak. Oke. Mungkin itu saja dari Bapak sesuai dengan harapan Bapak dan tujuan dari pembelajaran kita. Silahkan diseriusi. Semoga jadi amal ibadah bukan hanya sebatas teori. Sebelum itu, ketua kelas silahkan pimpin doa sebelum kita menutup pembelajaran kali ini. Baik, Pak. Cepat duduk. Siap, gerak. Ya. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Mungkin Bapak tutup pelajaran pada hari ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bapak izin dulu ya anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum.